Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Kita awali dengan informasi di mana seorang remaja pengangguran asal Surabaya yang tinggal di Sukodono, Sidoarjo tega menusuk ayah kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur. Akibat peristiwa ini korban mengalami 12 luka jahitan. Berdasarkan keterangan warga setempat, tanpa diketahui sebabnya, pelaku ini tiba-tiba menusuk dan menyayat ayah kandungnya sendiri, Sugeng Haryono. Meskipun tidak mengetahui awal peristiwa tersebut, warga sekitar mengaku mendengar jeritan korban yang meminta tolong. Pisau dapur yang dibawa pelaku berhasil dirampas. Pelaku berhasil diamankan warga sekitar dengan menali tangan pelaku agar tak kembali melakukan hal yang membahayakan tersebut. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa pelaku ke Mapolsek Sukodono guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban yang mendapat beberapa sayatan dan tusukan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ramai sekali ya suasana di sini. Jadi gini, Mal, kalau udah hari Minggu, itu memang harinya waktunya untuk berolahraga secara bersama-sama, Mal. Iya kan? Kalau kita tahu kan di arena Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Sudirman Tamrin, itu kan ada orang yang berlari, berjalan dan lain sebagainya. Di belakang studio kita juga lagi ada kegiatan lari juga. Iya, ada lari-lari pagi juga. Kalau kita berlari-lari di sini saja ya. Iya. Berlari-lari dengan kalau itu. Andi Kumala tuh berlari di pikiran saya dia. Tapi gini, latarnya atau musiknya ini nggak cocok dengan tema kita hari ini. Tema yang kita cocok tuh lagunya Reza Artamevia. Satu yang tak bisa lepas. Berarti tak bisa lepas. Jadi gini, Mal. Ke Bekasi barang kekasih. Cakep. Kepada Jokowi, Prabowo berterima kasih. Cakep. Gitu, ya kan? Kita bahas ini nanti ya. Iya. Kita dalami ini nanti, tapi seperti biasa di awal kebersamaan kita pagi ini kita hadirkan dulu rangkaian informasi pilihan. Kalau tadi ada kasus anak yang tidak berbakti kepada orang tua, ini juga ada di Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Hanya karena lantaran tidak dikasih pinjam handphone. Ini seorang anak ya tega membakar ayah kandungnya sendiri. Korban ini mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan masih harus mendapatkan penanganan medis secara intensif. Inisialnya MA, warga Medan Deli, langsung diamankan oleh unit PPA Polres Pelabuhan Belawan usai membakar rumah dan ayah kandungnya di kawasan Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Kota Medan. Korban yang saat ini masih berada di pusat layanan medis akibat keterbatasan biaya mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan masih harus mendapatkan penanganan medis secara intensif. Ya, menurut istri korban, Jamila mengatakan awal kejadian ini saat pelaku hendak menghubungi adiknya, meminjam dan merampas handphone dengan nada tinggi pada ibunya. Hal itu langsung ditegur sang ayah. Merasa sakit hati, pelaku lalu mengunci rumah dan mengambil bensin, kemudian membakar rumah dan juga ayahnya. Apa yang ada di benak para anak-anak ini ya? Padahal ajaran semua agama ya tidak membenarkan untuk durhaka kepada orang tua, harus berbakti. Baik pemirsa, dari Medan kita akan ke Nganjuk, Jawa Timur. Ini ada sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga mengapung dan tersangkut di rumpun bambu aliran Sungai Berantas, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mayat dengan ciri-ciri menggunakan kaos hitam dan celana panjang ini ditemukan warga dengan kondisi sudah membengkak dan sulit untuk dikenali. Warga pertama kali menemukan jasad tersebut pada Jumat malam, namun petugas baru bisa mengevakuasinya pada hari Sabtu. Dalam proses evakuasi, tim SAR gabungan sempat mengalami kendala. Setelah berhasil dievakuasi sekitar memakan waktu 4 jam, jasad tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian jasad pria yang ditemukan terapung di sungai tersebut.
Jawa Timur, pemirsa, ini ada seorang remaja yang harus diamankan warga usai mencuri uang kotak amal di salah satu musola di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pemirsa. Anda yang melihat video amatir ini, mungkin Anda juga sudah melihatnya di jagat media sosial. Ini warga pun langsung mengamankan. Tampak juga ada aparat TNI juga di lokasi, mengamankan seseorang atau remaja yang mengambil uang kotak amal di musola Al Munawaroh di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun, pemirsa. Kecurigaan terhadap pelaku ini berawal saat pengurus musola menghampiri dua orang remaja yang berada di musola saat jam sekolah. Tak selang berapa lama, ia mendapati uang di kotak amal raib. Menurut pengurus musola, pencurian uang kotak musola dilakukan oleh dua remaja. Namun saat ditangkap, remaja satunya berhasil kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, warga membawa remaja tersebut ke polisi untuk diproses secara hukum. Dipikir sama pelakunya tuh anak-anak sekolah mungkin nggak ada yang ngelihat. Iya, gitu. betul. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melihat dimanapun kita bersembunyi. Iya, apalagi di masjid. Apalagi ya. masjid. Ya pemirsa, ini informasi terkait dengan aksi tawuran antara dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Tak hanya menggunakan batu dan petasan, kedua kelompok warga yang bertikai juga saling serang menggunakan beragam jenis senjata tajam. Kalau Anda lihat, ini adalah rekaman video amatir warga saat dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di ruas Jalan Raya Bogor. Tepatnya ini di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemirsa. Aksi saling tawuran tadi di Pasar Rebo yang kami tampilkan ini adalah tawuran di Tambak, di mana dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat yang saling serang menggunakan batu dan petasan. Bahkan tak sedikit pelaku tawuran yang membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Belum diketahui penyebab tawuran, namun warga Jalan Tambak Menteng dengan warga Manggale, Jakarta Selatan diketahui telah lama bertikai. Ya, sementara itu di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemirsa, dua kelompok pemuda juga terlibat aksi tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, bahkan hingga bom molotov. Dua pemuda menjadi korban, bahkan satu diantaranya didapati tewas di lokasi kejadian. Rekaman video amatir yang beredar di media sosial ini menggambarkan dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi saling serang ini menggunakan berbagai senjata tajam dan juga benda tumpul, di mana salah satunya melemparkan petasan juga ke arah lawan. Selain benda-benda yang digunakan, dua kelompok ini pun juga mempersenjatai diri dengan senjata tajam jenis celurit. Akibatnya dua pemuda tersungkur di pinggir jalan setelah terkena sabetan senjata tajam. Diketahui salah satunya tewas di lokasi. Stop tawuran, stop segala bentuk pecah belah, persatuan dan kesatuan ya, Mal. Biar Jakarta terasa kita aman. Kita kecam sekali lagi kejadian-kejadian serupa. Apalagi ini bisa menimbulkan korban jiwa. Betul. Begitu tawuran seperti ini. Ya pemirsa, kami akan kembali, kita jeda terlebih dahulu untuk memberikan Anda waktu menghabiskan sarapan, minum teh, minum kopi, namun jangan kemana-mana. Kami masih punya sejumlah informasi dan bahasan menarik lainnya. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau kata Arif Fadil, memang di hari Minggu pagi semua orang berolahraga, ada yang berlari-lari, ada yang berjalan kaki. Nah, ini Putri Sofia juga sedang memantau fun walk di Tol Baru Pik 2. Wow. Bagaimana keseruan di sana? Kita langsung ke Putri Sofia. Selamat pagi, Putri. Ya, bagaimana kondisi di sana, Putri? Seru tidak? Selamat pagi, Andi Kumala dan juga Arif Fadil. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga Arif Fadil. Kalau bisa saya gambarkan, sejak pagi tadi rasanya di Pik 2 ini sungguh meriah. Karena untuk hari ini, hari Minggu, ini akan telah digelar acara Fun Walk 5K di Tol Pik 2. Namun dari ribuan peserta yang tadi sudah flag off ataupun memulai jalan pagi, jalan santainya pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kami memantau memang banyak sekali peserta yang ikut dengan antusias. Dan juga selain dari jalan sehat ini, ada pun rute-rute menarik
menarik nih ternyata dari Funwalk 5K di tol Pik 2 ini, karena memang tol Pik 2 ini atau tol Interchange 1 Pik 2 ini secara resmi akan segera beroperasi tahun 2025, sehingga artinya peserta yang ikut pada Funwalk 5K hari ini menjadi orang-orang pertama yang menginjakan kakinya di jalan tol baru ini nih. Tapi kita penasaran sebenarnya seperti apa sih pagelaran dari Funwalk dan juga bagaimana perjalanan ataupun bagaimana sih tol intersection 1 di Pik 2 ini berjalan. Kita akan segera berbincang dengan Direktur Komersial dan juga Convention Exhibition dari Agung Sedayu Group, Bapak Rian Aditya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, bagaimana nih perasaannya di minggu pagi ini? Wah, senang sekali kita berkumpul di sini pagi ini dengan begitu banyak peserta yang antusias ikut berjalan pagi di pagi ini. Total peserta kita hampir 7.000 dari pendaftaran yang 8.000. Jadi sangat meriah. Pak, ini kan tadi saya juga melihat secara langsung ya, ini bagaimana peserta ini sangat-sangat antusias pada flag off tadi pukul 6, banyak sekali yang ikut. Untuk rutenya sendiri ini seperti apa dan di mana sih, Pak? Kebetulan kita mulai jalan dari sini, ini adalah jalan keluar dari Pik 2 menuju ke Pluit, Pademangan, terus juga ke Ancol, Kemayoran, dan tol dalam kota, termasuk juga Puri Indah. Jadi terus jalan yang sebelahnya ini jalan dari bandara menuju ke Pik 2. Di situ. Berarti ini peserta yang ikut pada hari ini menjadi orang-orang pertama dia, Pak, yang... Benar. Ya, ini orang-orang pertama yang menginjakan kakinya di jalan tol ini. Alasannya mengapa sih, Pak, sampai dibuat Funwalk ini di tol intersection 1 Pik 2 ini, Pak? Satu, kita mau kasih lihat bahwa tolnya sudah ready, rampung, dan segera dioperasikan. Itu salah satunya. Dan kedua, ini adalah salah satu bentuk komunitas kita, gimana caranya kita mengundang para teman-teman yang di Agung Sedayu ini untuk bisa menikmati pagi hari yang indah ini. Berarti melibatkan komunitas dan juga masyarakat ya untuk lihat bagaimana progres dari tol ini ya, Pak? Ya, betul. Nih, next dari kita sudah Funwalk jalan sehat di tol ini. Nah, next ada apa nih, Pak, dari Agung Sedayu Group? Ini masih banyak keseruan. Habis ini kita akan ngumpul di Signature Gallery, itu marketing galeri kita yang baru. Di sana ada musik festival di situ. Terus di situ ada juga makanan tradisional Nusantara di situ dengan UMKM binaan dari Pik 2. Setelah itu juga kita banyak hadiah-hadiah yang menarik. Jadi sebenarnya hari ini kita adalah pesta rakyat untuk kita semua di sini. Oke, menarik. Tapi saya masih sedikit penasaran, Pak, dari tol intersection 1 Pik 2 ini sebenarnya aksesnya dari mana aja sih, Pak? Dan lebih efektifkah ini sebenarnya? Efektif, karena sekarang ini kalau kita ngelihat kunjungan itu melalui dari Gulf Island ya. Nah sekarang ini dengan tol ini kita udah langsung bisa ke Pik 2 dan jalan dari Pik 2 keluar juga ke tol dalam kota melalui tol ini. Lebih cepat pastinya. Terima kasih banyak Pak Rian Aditya atas waktunya bincang-bincang kita tadi, yang penasaran sekali bagaimana perhelatan Funwalk 5K di tol Pik 2 dan juga bagaimana nanti pada tahun 2025 ini tol intersection 1 Pik 2 ini akan segera beroperasi, sehingga ini akan memangkas sekali waktu lebih cepat untuk menuju ke Pik 2 maupun keluar dari Pik 2. Namun kami masih memantau nih bagaimana perjalanan ataupun perhelatan dari Funwalk Pik 2 karena terhitung sudah 45 menit nih para peserta sudah berjalan dan kami akan memantau dari garis finish nanti. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari akses tol Pik 2 ya, yang sudah kembali menyambungkan akses sejumlah wilayah, bandara, Pluit Jakarta Utara. Jadi sekarang semua sudah bisa Lebih cepat. Sambung, lebih cepat lagi jaraknya. Baik. Kita dari informasi tadi berlanjut ke informasi di mana Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, ini kembali menegaskan efisiensi anggaran. Jangan sampai mengganggu operasional kementerian dan lembaga negara. Ya, Presiden meminta kepada kementerian dan kepala daerah agar tidak perlu mengadakan seminar tetapi langsung berikan bantuan kepada rakyat. Dalam silaturahmi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto kembali menjelaskan soal efisiensi anggaran pemerintah. Prabowo meminta kepada kementerian dan kepala daerah agar penghematan anggaran dialihkan ke program yang lebih bermanfaat, seperti pemberian pupuk dan perbaikan sekolah. Efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan dan operasi sehari-hari. Memang narasi dan isu bahwa gaji dipotong ini itu tidak benar. Jadi habis itu kunjungan kerja, seminar,
FGD, forum group discussion. Apa yang mau didiskusikan? Rakyat perlu irigasi, bikin irigasi. Rakyat perlu pupuk, adakan pupuk. Rakyat perlu bibit, kasih bibit. Sekolah diperbaiki, perbaiki sekolah. Nggak usah seminar lagi. Sementara Menteri Keuangan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran atas instruksi Presiden tidak berdampak pada PHK dan tenaga honorer di kementerian dan lembaga pemerintah. Disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Pemangkasan anggaran adalah instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025. Dari kebijakan efisiensi itu, pemerintah ingin menghemat anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini juga yang sempat menjadi sorotan ya, di mana Presiden RI ke-7 Joko Widodo berniat membuat sebuah partai baru yaitu Partai Super TBK. Jokowi menyebut partainya sedang tahap pematangan dan ini masih belum pasti kapan terbentuknya. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi hanya tertawa saat disinggung rencananya membuat partai politik baru. Jokowi sempat mengatakan bahwa Partai Super TBK yang bentukan itu masih dalam tahap pematangan dan belum tentu terrealisasi. Partai Super TBK, Pak, itu maksudnya gimana, Pak? Partai Super TBK. Itu kan bikin banyak orang berpikir. Ya, masih dalam pematangan ya. Artinya memang akan direalisasikan ya Pak ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Tapi berarti sudah ada niat nggak Pak untuk membentuk partai itu ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga direalisasi. Jadi konsepnya masih diadon, ya kan? Masih diulek, masih diolah, ya kan? TBK, Super TBK, Super to be konfirmasi. Oh gitu. Ternyata kepanjangannya itu ya. Iya. Oke, nanti kita akan jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali dengan bahasan di mana di sini di Tangerang Selatan ada 2 orang preman yang juga mengancam dan berusaha untuk menyakiti guru serta videonya anak itu murid. mengeluarkan senjata tajam di depan anak-anak TK. Iya, ini benar-benar tindakan yang amoral ya di depan anak-anak. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, TikTokers Fadel Bajide dihadirkan dalam rilis yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel secara resmi ditahan selama 20 hari pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi yang tidak sesuai ketentuan dengan korban anak seorang selebritis. Dugaan aborsi yang tidak sesuai ketentuan ini pemirsa diperkuat dengan alat bukti yang dimiliki penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan seperti keterangan saksi, ahli, dan hasil visum. Ya, untuk kepentingan penyidikan, Fadel ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ya pemirsa, sementara itu hasil dari penyelidikan Traffic Accident Analysis atau TAA dari tim gabungan Polda Jawa Barat dan Polresta Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan
kelalaian sopir truk atas kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat. Tim gabungan Ditlantas Polda Jabar dan Polresta Kota Bogor membeberkan hasil penyelidikan terhadap kecelakaan maut gerbang tol Ciawi. Dari pemeriksaan rem cek berkala, kondisi truk dipastikan sudah usang atau tak layak jalan. Bagian sistem rem mendadak tak berfungsi, disebabkan truk memakai komponen tromol bekas, serta blok kopling rusak sehingga persneling rusak dan terkunci pada posisi netral. Beban muatan truk juga over kapasitas lantaran jumlahnya mencapai 24 ton dari daya angkut sebenarnya hanya 12 ton. Selain pelanggaran tak layak, laju truk melebihi 100 km per jam dari batas kecepatan maksimal yakni 80 km per jam. Sementara pemirsa, jejak rekaman CCTV di sejumlah titik tol Bocimi membuktikan bahwa pengemudi ini berkendara siksek atau ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang tersebut. Jadi sudahlah odol, lalu kecepatan juga melebihi batas begitu. Betul. Dengan tonase yang berat ya Mal. Tidak layak dan kemudian juga siksek. Ya. Di jalan tol ugal-ugalan itu sangat berbahaya. Olah TKP yang kita amati dan kita pantau bersama juga menggambarkan bahwa tidak ada bekas ban atau rem gitu ya di lokasi. Ya, saya tidak bisa membayangkan kondisi yang sudah odol lalu over capacity, over kecepatan juga. Iya, ini ya, tidak semoga ini lagi ngerem ya karena pembelajaran buat kecepatannya semua sangat tinggi. rekan-rekan supir, terutama supir truk ya bertonase besar. Iya, kita lanjut ke informasi berikutnya dari Sidoarjo pemirsa. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo menggagalkan produksi dan distribusi LPG secara ilegal ke masyarakat dengan mengoplos gas LPG tabung 3 kg ini ke tabung LPG 12 kg. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan lebih dari 350 tabung LPG berbagai ukuran dan menangkap 5 tersangka dari 2 lokasi berbeda. Kasus ini terungkap berkat laporan warga yang curiga dengan aktivitas yang mencurigakan di 2 lokasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui para tersangka telah melakukan praktik ilegal ini sejak tahun 2022 dengan keuntungan mulai dari 100 hingga 200 ribu rupiah per tabungnya. Untuk pendistribusiannya, tersangka menjual LPG ke sejumlah toko dan pengecer di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini setidaknya praktek ini memberikan fakta atau bukti nyata juga terkait yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia ya. Karena memang banyak sekali kejadian yang digunakan atau oleh oknum-oknum gitu ya, mengambil jatah gas melon yang kemudian dipindahkan ke gas 12 kilo. Nah, ini padahal yang jelas-jelas gas melon itu disubsidi dengan APBN negara loh. Lalu kemudian dibeli oleh orang yang mampu ya, karena isinya memang isi dari gas melon, tapi casingnya ini gas 12 kilo. Tentu ini merugikan negara juga, Mal. Betul. Karena negara melakukan subsidi, tapi subsidi itu tidak tepat arahnya. Ini karena ada oknum-oknum seperti ini ya, yang melakukan kejahatan. Kita apresiasi kepada pihak kepolisian dan semoga praktek-praktek sejenis di tempat-tempat lainnya juga segera diungkap dan diberantas. Yap. Baik, pemirsa, kita lanjut ke informasi berikut. Ini ada warga desa Gondo Harum ya, Kecamatan Jekulo Kudus, dihebohkan dengan penemuan tengkorak manusia di area perkebunan tebu pada Sabtu kemarin. Tengkorak ditemukan oleh Mardiono yang awalnya sedang membersihkan sampah di sekitar perkebunan tebu. Karena merasa kaget akan keberadaan tengkorak, Mardiono bergegas keluar kebun dan memanggil temannya untuk memastikan tengkorak dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Polisi pun mengevakuasi temuan kerangka manusia tersebut. Kemudian setelah dilakukan olah TKP, polisi juga menemukan tulang belulang lainnya, seperti tulang tangan, rahang, dan pinggul. Di tempat yang sama juga ditemukan kaos warna hitam serta celana pendek warna merah. Polisi kemudian mengevakuasi temuan kerangka manusia tersebut untuk diproses lebih lanjut. Baik, ini ada yang viral di media sosial seperti yang kita tadi sampaikan sebelumnya, aksi premanisme yang dilakukan oleh 2 pemuda yang terjadi di perumahan Permata Pamulang,
Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. 2 orang pria ini merusak peralatan musik milik kelompok Taman Kanak-Kanak Drum Band yang kemudian ini menjadi viral di media sosial. Beginilah video amatir yang Anda saksikan, ini direkam oleh para guru. 2 pemuda ini membubarkan para murid Taman Kanak-Kanak yang sedang berlatih drum band. Ternyata ini murid TK ya. Ya, Taman Kanak-Kanak. Para pemuda ini mengancam dengan menggunakan pisau terhadap para guru yang berada di lokasi hingga hampir tertusuk. Kejadian tersebut berawal dari para pelajar Taman Kanak-Kanak yang melakukan latihan drum band. Namun 2 pemuda dengan keadaan mabuk mendatangi dan membubarkan para anak didik sehingga alat drum band ini dihancurkan dan mengamuk menggunakan senjata tajam jenis pisau. Sebagian para pelajar TK mengalami trauma yang mendalam. Betapa tidak ya melihat kejadian yang cukup membuat mereka takut. Bahkan mereka juga melihat secara langsung senjata tajam yang digenggam oleh preman yang tidak bermoral ini ya. Ini masih waras atau tidak ya? Ya makanya kejadian ini memang anak-anak loh. Langsung juga ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian khususnya Polsek Cisauk Tangerang Selatan ya, yang kabarnya juga sudah menangkap dan mengamankan serta juga memproses secara hukum 2 preman yang memang membuat onar di lingkungan masyarakat ya. Kita katakan sekali lagi, stop premanisme, stop aksi pemalakan atau apapun itu. Dan kita harap juga pihak kepolisian juga bisa menuntaskan seluruh praktek premanisme yang bisa saja berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di tanah air loh. Iya kan? Baik, kita ke informasi berikutnya. Ini petugas Satpol PP Kecamatan Palmerah Malang melakukan razia terhadap para pedagang obat keras di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. 2 orang penjual ditangkap lantaran ditemukan 230 butir lebih obat keras ilegal. Jadi razia terhadap para pedagang obat keras ilegal yang dilakukan petugas Satpol PP ini dilakukan di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Pemirsa, para pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangannya dan saat mengetahui adanya razia ya, 2 orang berhasil ditangkap dengan barang bukti 120 butir pil tramadol dan 110 butir pil Trihex. Dalam operasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yang juga turut berkoordinasi dengan TNI dan Polri, Dinas Sosial, BPOM dan juga BNN Jakarta, akhirnya berhasil setidaknya mengamankan sejumlah barang bukti dan juga para pelaku peredaran obat-obatan jenis ilegal yang tentu dapat mengganggu kenyamanan atau kamtipmas masyarakat ya. Oke, saya mau ngucapin terima kasih ke Mas Rivi. Terima kasih juga. Terima kasih. Malah kita kalau banyak bukan sekali karena Arif mengucapkan Fadil. terima kasih. Kita terima kasih juga buat seluruh kru yang bertugas pada hari ini ya. Karena dengan kru yang bertugas hari ini, saya tidak mungkin bisa masih ada di sini. Nah, itu juga yang saya mau bilang. Saya tidak mungkin sampai di sini kalau bukan karena Arif Fadil. Ya, jadi kalau Presiden Prabowo tidak mungkin jadi presiden kalau bukan karena Pak Jokowi, maksudnya begitu. Sebagaimana yang saya tadi sampaikan ya. Kalau tadi kan ke Bekasi bersama kekasih. Cakep. Kalau saya pinjam kalimatnya Philip. Ke Bekasi bersama aura kasih. Ya kan? Kepada Jokowi Prabowo berterima kasih. Sesaat lagi kita akan ulas. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi.
Hidup Jokowi! Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Ya, menarik ya pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin dan juga pidato Presiden RI ke-7 Jokowi di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Saling sanjung ya. Ya. Saling berterima kasih. Kemudian juga meskipun ini tentunya bisa diartikan ada dua arti. Tafsir ya? Gitu ya? Ya, ada dua penafsiran. Bisa jadi ini dianggap sebagai pemimpin yang legowo. Kemudian bisa jadi juga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi begitu ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak dari pernyataannya Andi Kumala karena Andi Kumala ini pagi ini sangat kuat sekali sepertinya. Dukungannya sangat luar biasa. Jadi kalau pagi ini ada kesalahan, salahkan Arif Fadil. Sekali lagi, salahkan Arif Fadil, ya. Gitu maksudnya kan? Pasang badan. Nah ya gitu ya. Oke. Baik, nah bersama kita pagi ini kita akan bahas soal ini. Di studio sudah ada analis politik dari Universitas Bakri, Mas Muhammad Tri Andika. Selamat pagi. Pagi Mas Assalamualaikum. Sehat ya? Salam, Mas Andika ya. Nah, saya juga ingin menyapa melalui sambungan Zoom dua narasumber kami. Ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Prof. Ya, bersama dengan Prof. Karim Suryadi juga ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Bang Anin, selaku politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Anin. Selamat pagi, Bang Anin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengamat beken dari mungkin kita Bakri. pertama tanya Bang Anin ya. Oke, mungkin kita pertama tanya Bang Anin dulu nih, kemarin yang punya hajatan. Ya, jadi kira-kira dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di acara kemarin ini, apakah ini artinya Gerindra ini masih sejalan dengan Jokowi begitu? Apakah kira-kira meskipun ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dasar partai, tapi tetap akan sejalan atau perubahan sih sebenarnya? Ya, jadi seperti tadi sampaikan Mas Arif Fadil, yang salah pasti adalah Mas Arif Fadil, itu sudah dipastikan. Gitu. Kemudian yang kedua, tafsirnya kan tergantung yang suka maupun yang tidak suka. Tadi disebutkan Mbak Mala, kalau yang suka akan bilang ini adalah bentuk kelegoan, ini bentuk dari kebersamaan. Yang tidak suka akan bilang ini akan cawe-cawe. Kalau Pak Prabowo akan jawab ya suka-suka kalian lah melakukan tafsir, kira-kira begitu. Kemudian ketiga, Mbak Mala, yang harus dipahami, Pak Prabowo politik dan watak politik beliau itu adalah kolaboratif. Artinya saya sering menyebutkannya ini adalah watak politik, saya sering menyebut akumulatif advantage. Artinya ingin menggabungkan semua
hal-hal yang positif dari masa ke masa. Apalagi dalam konteks ini Pak Jokowi adalah mantan presiden yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia tentunya, dan secara politik juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Artinya Pak Prabowo wataknya akan sangat menghormati mereka-mereka yang berjasa, para sesepuh, para senior. Jangankan mereka-mereka yang berjasa, mereka-mereka yang justru menegasikan Pak Prabowo, misalnya menghina-dina Pak Prabowo selama ini, kan juga banyak di kabinet. Karena bagi Pak Prabowo selalu menyebutkan there is no room for personal feeling terkait dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi memang bagi beberapa orang itu agak aneh, tapi bagi seorang Prabowo Subianto itu adalah hal yang menjadi keharusan. Kalau dalam Islam tuh fardu ain, persatuan tuh fardu ain. Jadi tidak boleh ada perasaan pribadi, sakit hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, Mas Arief Fadil dan Mbak Mala, Pak Prabowo ingin berusaha mempererat persatuan para elit sampai dengan grassroots. Tapi bukan bermakna tidak boleh beda pendapat. Bukan bermakna apapun yang dilakukan oleh kawan kita atau rekan koalisi kita itu kemudian dibenarkan dan dicari pembenaran. Tidak dalam posisi seperti itu. Perbedaan pendapat itu bisa dilakukan selama itu dibingkai dalam kepentingan nasional bersama, kepentingan rakyat bersama. Jadi kalau Pak Prabowo memaknai perbedaan pendapat itu konstruktifnya ya, kalau dalam Islam misalnya fastabiqul khairat lah, kira-kira begitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kan kemarin Pak Prabowo juga menyebutkan, saya sangat berkeberatan dan menolak menjelek-jelekkan Ibu Megawati misalnya. Tidak boleh menegasikan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi Mas Arief Fadil, Mbak Mala, bagi saya, bagi kami, ini adalah akhlak politiknya Pak Prabowo. Ini adalah watak politiknya Pak Prabowo. Baik Bang Anin. Saya ke Mas Tri Andika terlebih dahulu. Mas Tri Andika, cukup banyak apresiasi yang diberikan bahkan ke seluruh mantan-mantan pendahulu presiden nih, gitu ya. Bu Mega tadi sounding juga loh, ya kan? Pak Jokowi ya udahlah, udah hadir juga beliau di situ begitu. Sebelumnya pun juga di Hambalang ada juga Pak SBY. Ini dari aspek politik apa yang tengah dilakukan oleh Prabowo Subianto di HUT partainya yang ke-17 ini? Ya, jadi pasti ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ketika kemarin pidatonya banyak sekali memberikan porsi terhadap apresiasi terhadap Pak Jokowi ya. Tetapi kita tidak bisa melihat apresiasi itu sebagai bentuk bahwa Pak Prabowo ini masih berada di dalam bayang-bayang Presiden ke-7 Jokowi. Ya. Karena kalau kita lihat satu hari sebelumnya ada pertemuan yang lebih penting menurut saya dan makna politiknya lebih penting, yaitu pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik. Koalisi. Ya. Dan kalau kita lihat di situ ada semacam inisiatif ya untuk membentuk satu bentuk koalisi permanen. Permanen itu di ya? antara partai-partai politik yang ada di Indonesia. Menurut saya ini satu terobosan kalau skenario itu berhasil dan kalau skema itu bisa berjalan. Tetapi sambil melihat hasilnya seperti apa, sebenarnya ada satu makna dalam pertemuan itu adalah tidak dimasukkannya Presiden ke-7 Jokowi ataupun representasi politik itu Pak Gibran yang saat ini menjadi wapres di dalam pertemuan tersebut. Yang satu hari sebelumnya? Yang satu hari sebelumnya. Sehingga di situ barangkali agendanya lebih substansial secara politik ya bagi agenda politik Pak Prabowo. Dan di sisi lain di situ tidak ada sosok Pak Jokowi, sosok Gibran untuk bisa nimbrung. Meskipun ada partainya Kaisang loh. Meskipun ada partai Kaisang, tetapi kan partainya Kaisang ini tidak bisa menjadi satu cerminan sikap politik Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya. Nah, apalagi di dalam Kongres luar biasa itu juga didorong
bahwa Pak Prabowo maju lagi sebagai capres di 2029. Meskipun kemarin juga sudah disampaikan juga ya. Term and condition baru 100 berlaku. hari kok udah diminta maju lagi. Ntar dikira pengamat yang namanya M3 Andika nanti ya. Ya, saya pikir semua capres polanya seperti itu ya. Baik itu Presiden SBY, Presiden Jokowi, tidak ada yang cukup 1 periode. Pasti 2 periode. Dan ini kan menjadi satu garis politik yang tegas yang harus dibaca oleh kelompok politik Gibran yang barangkali juga ada yang mendorong Mas Gibran maju sebagai capres di 2029. Artinya kalau melanggar garis ini, partai super TBK atau apa begitu? masih mencari ya. Belum ada yang IPO masih juga. Jadi kalau garis politik Gibran ini menyeberang dari garis politik yang sudah ditentukan oleh Pak Jokowi, ya maka harus terima konsekuensinya, yaitu perpecahan secara politik. Dan saya pikir diberikannya ruang bicara yang luas Pak Jokowi kemarin dalam di Sentul, forum kemarin, itu merupakan satu pesan bagi Pak Jokowi bahwa ayo kalau masih mau bergabung, tetapi dengan keputusan politik yang sudah dirumuskan di dalam Kongres luar biasa Gerindra dan Rakernas kemarin gitu ya. Nah sehingga di situ Pak Jokowi juga harus bisa menyesuaikan diri ya dengan agenda-agenda politik yang sudah dirumuskan oleh Pak Prabowo. Tapi dengan melihat kemarin sanjungan Presiden Prabowo ke Jokowi, kemudian juga tidak hanya Jokowi tapi juga Ibu Megawati, sebelum-sebelumnya juga Pak SBY, apakah ini akan menunjukkan bahwa pemerintahan yang akan dibangun ini lebih inklusif atau justru sebaliknya lebih tersentralisasi di kelompok tertentu begitu? Ya kalau kita lihat struktur kabinet dan struktur politik yang coba dibangun oleh Pak Prabowo, seperti yang tadi Mas Daniel sampaikan, ini sangat kolaboratif. Ya. Kolaboratif. Meskipun konsekuensinya harus mengakomodir sekali banyak kepentingan. Wong PKS saja bilang katanya kita siap berkolaborasi kok katanya. Dan ini membuat badan pemerintahan agak sulit untuk menentukan mana yang otot, mana yang lemak gitu ya. Ketika koalisi gemuk ini benar-benar dijalankan secara optimal oleh pemerintahan Prabowo. Oke, suara Prof Karim juga kita tunggu ya Prof. Usai jeda, kita jeda dulu nih Prof. Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, tidak ada. Baik, tadi kita ingin ke Prof Karim terlebih dahulu untuk melanjutkan dialog. Ya, Prof Karim mungkin melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT Gerindra kemarin, apakah ini bentuk dari strategi komunikasi politik untuk menjaga stabilitas begitu dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini berjasa terhadap saya? Atau justru ada kode tertentu? Iya, adakah kode-kode tertentu? Ya, saya tidak ingin melampaui fakta ya, dan saya akan membaca ini dengan sangat berdisiplin. Berdisiplin pada 2 pendekatan dalam komunikasi politik. Yang pertama pendekatan emik, yang kedua pendekatan etik. Kenapa saya gunakan pendekatan itu? Jujur ketika saya mendengar berita Pak Prabowo mengatakan itu, kemudian ada panggung disediakan untuk Pak Jokowi, saya langsung teringat pada salah satu doa Presiden Narayana University, Tuhanku berilah aku kemampuan untuk mengubah sesuatu yang bisa aku ubah. Beri aku kemampuan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa aku ubah. Dan Tuhanku beri aku kearifan untuk membedakan yang pertama di antara yang kedua. Karena apa yang terjadi kemarin itu menimbulkan 2 pandangan yang berbeda. Tadi Mas Daniel menyebut ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi saya melihat dari sisi emik, itu tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa ada 2. Yang pertama, kedekatan Prabowo Subianto dan Jokowi itu kan sudah berlangsung sejak lama. Kita melihat kedekatan
antara petahana saat itu Jokowi dengan kandidat, kemudian berlanjut terbalik sekarang menjadi kedekatan antara presiden yang menggantikan dengan yang digantikannya. Ini mengandung pesan entah untuk siapa. Kenapa? Karena kesetiaan politik, loyalitas politik yang diperlihatkan oleh presiden ini adalah sesuatu yang langka saat ini. Dan untuk bisa bersikap seperti ini, butuh kepribadian yang luar biasa gitu ya. Butuh kepribadian yang luar biasa. Meskipun bagi mereka yang melihatnya dari sisi etik, ini agak mencemaskan karena dikhawatirkan loyalitas politik ini bergeser menjadi fanatisme. Sebab ketika seseorang sudah fanatik, sudah cinta buta, apapun yang dia lihat itu rabun terhadap kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi konteksnya adalah dua tokoh ini menciptakan tradisi baru dalam transisi kepemimpinan. Transisi tahun ini, transisi dari Jokowi ke Prabowo adalah transisi yang luar biasa mulus. Belum pernah terjadi sebelumnya, juga mulus dan terjaga hubungan antara yang digantikan dengan yang menggantikan, dan buahnya adalah rekor yang kedua. Selamatnya Bung Daniel nih. Rekor yang kedua itu apa? Pak Prabowo adalah presiden pertama yang paling cepat dinominasikan menjadi the next presiden untuk yang kedua kalinya. 100 hari lebih sedikit, belum pernah terjadi. Ini artinya apa? Ini artinya jika dilihat dari MX, kedekatan itu dianggap tidak jadi masalah seperti Bang Daniel katakan tadi, bahkan akan dibaca sebagai bentuk dukungan. Tapi di luar sana, ada juga yang melihatnya dari sisi etik, menggunakan standar parameter yang dibawa dari luar. Misalnya, dalam standar kepresiden, itu tidak lazim misalnya, terlalu dibayang-bayangi atau apapun. Meskipun itu dibantah Sabodo gitu ya. Tapi ada orang yang melihat ini, mengapa? Karena kemenangan Pak Prabowo itu bukan semata-mata ditentukan oleh dukungan Pak Jokowi, tapi ada anasir lain yang tetap bersetia memilih Prabowo dari 2014-2019. Di Jawa Barat misalnya banyak yang tidak bergeser dari arah itu. Nah, mereka melihatnya dari perspektif yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana preferensi saya? Saya melihat apa yang diperlihatkan oleh Presiden kita ini, Prabowo Subianto, soal loyalitas politik ini, saya melihat itu adalah sesuatu yang dibentuk sejak ia muda sebagai prajurit. Saya menjadi dosen Sesko TNI dari 2001 dan sering mendengar tentang kesetiakawanan beliau itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat loyalitas politik ini tidak akan selalu bermakna mengatakan ya. Sebab kadang-kadang kesetiaan itu harus disampaikan dengan ketegasan keberanian, meskipun keberanian itu tidak selalu harus berdiri dan tegak. Keberanian bisa tekan dengan lembut dan diam. Nah, jadi ketika saya mengkritik siapa yang saya pilih, ketika saya mengkritik siapa yang saya dukung, itu adalah sebuah loyalitas, sebab menurut saya bingkai loyalitas itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diperjuangkan. Sebab makna loyalitas politik yang paling dalam itu adalah mengabdi kepada atau mengidentifikasi dengan apakah tujuan, apakah lembaga, perjuangan politik, gagasan politik, atau kerangka umum perjuangan politik. Jadi sejauh apa yang diperjuangkan sebagai tujuan, sebagai kerangka dasar, sebagai prinsip-prinsip yang memungkinkan Pak Presiden ini membentuk pemerintahan sendiri yang dia inginkan, atau menciptakan ruang untuk melakukan perbaikan yang didahului dengan evaluasi, pertimbangan, improvement, dan lain-lain, menurut saya tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini strategi komunikasi politik atau tidak? Menurut saya, kalau kita melihat sebuah pernyataan yang konsisten, yang kita dengar sejak pidato kemenangan sampai sekarang, yang menghendaki adanya persatuan, adanya kolaborasi, adanya kerjasama, saling menghormati, mikul duwur, mendem jero, itu artinya memendam kekurangan, kesalahan sedalam-dalamnya gitu ya, dan mengangkat kebaikan setinggi-tingginya. Itu artinya apa? Ada budaya politik yang mau dibangkitkan. Jadi saya menaruh catatan dibanding pendapat lain, jika orang menganggap bahwa inovasi nilai politik dalam pemerintahan itu hanya terbatas pada penciptaan nilai-nilai baru yang belum ada dalam periode sebelumnya, jangan lupa
teori inovasi politik yang luas mengatakan, termasuk inovasi politik ketika seseorang mengangkat kembali, memperkuat kembali praktik-praktik lama yang sudah tergerus namun tidak berguna. Jadi menurut saya persoalannya adalah sekarang bagaimana ini semua diletakkan dalam konteks pelaksanaan nawacita yang sudah menjadi janji sekaligus komitmen. Sebab kalau sekedar memperlihatkan covenants, di mana ada bahwa saya ada ikatan antara saya dengan Pak Jokowi, saya juga ada janji saya dengan Pak Jokowi, atau saya punya komitmen, saya pikir sudah cukup ya, karena itu sudah teramati sejak awal. Cuma sekarang persoalannya adalah bagaimana kita semua bersatu dalam melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. 8 aspek itu. Jadi menurut saya ini yang sangat urgent, dan mungkin itu ditempatkan sebagai sebuah milieu, sebuah iklim, sebuah prakondisi yang bisa menjadi pelumas bagi jalannya mesin pemerintahan. Jadi kalau ditanya apakah ini sebagai strategi komunikasi politik, menurut saya Pak Presiden sedang membubuhkan pelumas ke dalam mesin politik sehingga ya kinerja kabinet yang gede ini, yang yang jumlahnya besar ini, yang seperti mobil dengan cc yang gede ini, kinerjanya menjadi kuat, begitu digas langsung ngabret gitu ya. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi bagi saya, mana loyalitas itu tidak selalu mengatakan ya, dan ia terbingkai oleh nilai-nilai dan moralitas politik yang diperjuangkan itu sendiri. Begitu Mas saya melihatnya. Oke, saya langsung ke Bang Anin dari pernyataan Anda, Prof. Bang Anin, kenapa masih terus harus ya menjadikan forum-forum ini sebagai forum untuk menunjukkan soliditas atau menunjukkan rasa hormat, etika seperti itu ya? Kenapa tidak fokus saja langsung untuk memajukan sejumlah kebijakan yang menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto, Bang Anin? Ya, ini kan salah satu jalan untuk menunjukkan dan melakukan edukasi politik ya, bahwasannya kita bisa selalu kompak, selalu guyup dalam konteks persaudaraan, kemitraan politik. Namun kemudian dalam beberapa hal kita juga bisa berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Dan Pak Prabowo selalu menunjukkan sikap seperti itu sebagai bentuk dari watak politik, karakteristik politik yang khas, dan itu yang ingin beliau bangun. Jadi beliau tidak ingin mengadaptasi watak politik Barat misalnya yang sering beliau ungkapkan. Even Pak Prabowo adalah sosok yang punya pendidikan Barat yang juga cukup banyak. Namun untuk kemudian kekhasan politik Indonesia, watak politik Indonesia itu yang ingin kemudian ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Loyalitas itu adalah bagian yang penting, kemudian persaudaraan itu adalah bagian yang sangat harus dihadirkan, kemudian keguyuban dan sebagainya, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi dalam konteks kebijakan kan banyak juga beberapa kebijakan yang justru berbeda, misalnya dengan Pak Jokowi, pun demikian dengan presiden-presiden sebelumnya. Namun dalam konteks hubungan, dalam konteks mengakumulasikan keunggulan dari masing-masing presiden sebelum beliau, itu beliau lakukan. Jadi Mas Arief, sederhananya begini, Pak Prabowo ingin melanjutkan semua legasi baik dari presiden-presiden sebelumnya, baik itu Pak Jokowi sampai dengan Bung Karno, namun kemudian menegasikan atau mengabaikan hal-hal yang buruk yang tidak perlu dilanjutkan. Setiap pemimpin, Pak Prabowo yakini punya kelebihan, tapi juga tentu punya kekurangan, pun dengan Pak Prabowo sendiri, dan itu selalu beliau ulang-ulangi. Nah, sedangkan dalam tataran kebijakan ya Pak Prabowo tentu punya jalan yang beliau yakinin, yang sudah kita rumuskan dan beliau jalankan pada saat ini. Begitu Mas Arief. Baik.
Baik, nanti kita minta tanggapan dari Mas Andika nih. Mas Andika, ternyata apresiasi yang berulang-ulang ini menurut Mas Anin bukan berarti kebijakannya juga harus sama seperti pendahulunya. Tapi jawabannya nanti kita jeda terlebih dahulu. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita ke Mas Andika. Mas Andika, kalau tadi kata Mas Anin, ini tidak serta-merta kalau ada apresiasi yang berulang-ulang disampaikan ke pemerintahan atau presiden sebelumnya, belum tentu juga kebijakan-kebijakannya akan sejalan ya. Dalam politik itu, Mbak Mala, Mas Arief, ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya, teori dramaturginya seperti itu. Panggung belakangnya kalau kita lihat dari rangkaian event kemarin itu satu dan hari kedua. Hari pertama dan hari kedua, Kongres luar biasa. Dan juga hari kedua itu pertemuan pimpinan parpol. Perayaan miladnya gitu ya. Itu nggak ada yang bisa masuk kecuali Mas Daniel kemarin yang masuk. Jadi nanti mungkin bisa pakai narasumber kita A1 ya pagi ini ya. Nah, sementara hari ketiga itu kan hanya seremonial. Saya pun bisa masuk ke situ. Mas Fadil pun bisa masuk ke situ kan. Dan di situ adalah hanya panggung, hanya seremoni yang meskipun demikian memiliki pesan politik ya, saya rasa ya. Nah, pesan politik ini bisa kita bedah dari teori kebutuhan politik masing-masing tokoh ini. Apa yang menjadi kebutuhan politik Pak Prabowo pada hari ini dan apa yang menjadi kebutuhan politik Pak Jokowi pada hari ini. Ya, kalau Pak Prabowo jelas dia ingin melaksanakan ya mandatnya sebagai presiden tanpa adanya cawe-cawe. Bagaimanapun saya menangkap kesan bahwa jadi secara tidak langsung Pak Prabowo sadar bahwa dia juga dicawe-cawe saat ini. Ya, sebagai seorang presiden, Pak Prabowo mengakui bahwa kontribusi politik Pak Jokowi terhadap pemenangan kemarin besar. Tetapi ini bukan berarti Anda masih bisa mengatur agenda-agenda politik saya. Nah, berarti ada warning juga di dalamnya ya? Betul, dan itulah yang dicoba ditunjukkan oleh Pak Prabowo di hari kedua ketika mengumpulkan seluruh ketua umum parpol. Ada agenda politik yang dibahas di situ, ya, agenda politik soal koalisi permanen dan lain sebagainya. Nah, ketika di acara seremoni hari ketiga itu kan hanya menyampaikan apa yang sudah dibahas, dimasak di hari kedua itu, dan Pak Jokowi harus terima menu itu. Mau atau tidak menu ini yang Bapak makan. Kalau nggak mau, keluar. Kalau mau, ayo bergabung. Dan kebutuhan politik Pak Jokowi, ya, kalau kita lihat dari tren mantan-mantan capres adalah security politik, keamanan politik. Ya, tentu dalam setiap pesta pasti menyisakan piring-piring kotor. Ya, dan pasti ada yang nggak kecuci. Ya, Pak SBY pun 10 tahun berkuasa masih bisa diganggu. Bahkan Pak Harto pun 30 tahun berkuasa masih bisa diganggu. Apalagi Pak Jokowi 10 tahun tapi bukan ketua umum parpol dan tidak memiliki basis politik apapun. Lebih fragile untuk mendapatkan serangan-serangan politik dari lawan-lawannya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi sebenarnya dari Pak Prabowo dan seluruh ketua umum parpol yang hadir pada hari itu. Jadi desainnya tuh antara hari pertama hari kedua tuh tampak lah kemarin sebetulnya ya. Ingin memberikan pesan indirect gitu ya. Betul. Oke, Prof Karim singkat Prof sebelum kita ke Bang Anin sebagai penutup. Melihat ini logika yang dibangun oleh Gerindra seperti yang tergambar dari Bang Daniel itu tadi. Jadi Gerindra ingin menegakkan sebuah prinsip emotional rationality gitu ya. Jadi meskipun hubungannya tetap menjaga perasaan, patsun dan lain-lain, tapi tetap tindakannya rasional. Jadi kita akan melihat apakah benar nanti bahwa kebijakan yang diambil itu bukan hanya berdasarkan passion, tapi juga berdasarkan reason gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membanding-bandingkan Jokowi dengan mantan presiden sebelumnya tetap saja berbeda. Saya katakan bahwa Jokowi di dalam lingkaran Prabowo itu menjadi primus inter pares, sebab meskipun banyak tokoh di sana, tetapi dialah yang utama. Tetapi menurut saya konten dari itu semua, substansi dari itu semua adalah bagaimana spirit menghaluskan hubungan dengan berbagai elemen itu adalah poin positifnya. Jadi sebenarnya ini ada aura yang ingin dibangun gitu ya, bagaimana memelihara hubungan antara presiden dengan yang sebelumnya, kemudian berterima kasih kepada mereka yang meloloskan atau mendukung. Jadi menurut saya ini sebuah kepribadian yang bagus, nilai yang luar biasa, nilai penting yang justru sangat langka saat ini. Jadi menurut saya ini pesan kepada siapa saja, mudah-mudahan itu semua disadari dan ditangkap oleh itu semua. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah karena prinsipnya adalah emotional rationality,
atau kesetiaan yang independen, Kita tangkap maka poinnya, Prof. meskipun dekat dengan siapapun, Pak Prabowo akan tetap lurus dengan visi misinya, dengan asas-citanya, ada ruang untuk berinovasi, ada tetap punya keberanian moral untuk melakukan perubahan dan kemajuan ke arah yang dicita-citakan. Baik, gitu ya. Prof. Biarlah Waktu yang kita sudah terbatas. itu pensiun Iya. dengan sangat anggun gitu ya, dan tetap tenang gitu ya. Oke, baik. Mas Bang Anin, setengah menit. Durasi kita habis. Mas Arief, Mbak Mala, ada 3 hal lah setidaknya yang ingin disampaikan Pak Prabowo ya dan Partai Gerindra terkait dengan deretan sikap politik Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada hari ini. Pertama yang ingin dimulai Pak Prabowo adalah karakteristik akumulatif advantage tadi. Artinya seluruh keunggulan-keunggulan para tokoh, para elemen bangsa itu harus disatukan karena dengan cara mengakumulasikan kekuatan-kekuatan dan nilai-nilai positif, maka Indonesia bisa lebih akseleratif kemajuannya. Dan itu yang sedang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, Pak Prabowo tidak ingin atau tepatnya ingin menghentikan cancel culture, yang dimana cancel culture itu kebiasaannya adalah menegasikan apa yang sudah dimulai oleh generasi sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Prinsip dasarnya sederhana, yang baik-baik tentu kita lanjutkan, yang buruk-buruk tentu kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo ingin membantu membangun persatuan, ingin membangun keguyuban, namun tidak dimaknai kita harus selalu bersepakat dengan jalan pembangunan atau kebijakan yang ingin kita buat. Kita bisa berbeda, namun tentu tetap saling menghormati satu dengan lainnya. Itu prinsip-prinsip dasar yang ingin disampaikan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Baik, selamat ulang tahun buat Partai Gerindra yang jelas karena kami juga usianya sama ya, TV One. 17 tahun juga begitu ya. Bang Anin terima kasih, Prof Karim terima kasih, Mas Rian terima kasih. Selamat malam Mas Arief. Terima kasih. Saya Niku Mala pamit undur diri. Saya Arif Fadil, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.